Sahabat, banyak reptil yang tinggal di sekitar kita. Salah satunya adalah biawak. Ya, kita sering menemui biawak di sekitar kita dan mungkin kita menganggap bahwa jumlah biawak di sekitar kita itu sangat banyak dan tidak mungkin punah. Padahal kalau biawak ini sampai punah, tentu kita akan mendapat konsekuensi yang cukup mengerikan. Nah, seperti apa? Yuk, mari kita ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, mungkin di antara kita ada yang tidak tinggal di perkotaan, tetapi tinggal di permukiman di pedesaan yang dekat dengan rawa-rawa atau mungkin juga perkebunan yang dekat dengan sumber air. Nah, tentu salah satu reptil ini sudah tidak asing kita temui, yaitu biawak air. Reptil satu ini memang umum dijumpai di sekitar kita, karena memang biawak air ini mudah berkembang biak dan cukup cepat pertumbuhannya. Biawak, kalau kita melihat tampilannya mirip dengan komodo yang terkenal itu ya. Hanya saja biawak berukuran lebih kecil. Penyebaran biawak ini pun berada di Asia Selatan sampai juga Asia Tenggara. Panjang biawak biasanya berkisar antara 1,5 hingga 2 meter dan beratnya mencapai 19 kg. Kalau kita lihat, bentuk kepalanya meruncing dengan kulit kasar dan berbintik-bintik kecil. Warna kulitnya sendiri ada yang hitam dan juga berbercak-bercak. Nah, para biawak ini menyukai tempat tinggal dekat dengan air. Dan gak heran kalau kadang kita menemui biawak ini di pinggiran sungai, di rawa-rawa atau bahkan gorong-gorong di perkotaan. Dan untuk makanannya sendiri, biawak ini cukup beragam ya sahabat makanannya. Kadang mereka makan serangga, telur, bangkai, ikan, dan juga kadang makan mamalia atau reptil lain yang berukuran lebih kecil daripada tubuhnya. Perilaku biawak ini yang cukup unik adalah mereka adalah perenang yang cukup andal dan juga mereka suka memanjat pohon. Dan umumnya para biawak-biawak ini aktif pada siang hari. Jika ada pengganggu, mereka akan mengibaskan ekornya. Sahabat, mungkin kita berpikir bahwa jumlah biawak di alam ini banyak ya, karena mungkin kita masih sering menjumpai keberadaan biawak di sekitar kita. Bahkan, kita juga mengetahui ada beberapa kasus biawak yang sampai masuk rumah atau masuk kandang hewan peliharaan seperti misalnya ayam. Dalam catatan sendiri, biawak memang dikategorikan binatang yang beresiko rendah. Artinya, jumlahnya masih cukup banyak di alam liar. Namun, tentu hal itu tidak boleh membuat lengah. Dalam 10 tahun terakhir saja, perburuan biawak makin marak. Bahkan binatang ini adalah buruan favorit para pemburu. Sebenarnya apa sih daya tarik biawak ini hingga keberadaan binatang ini terus diburu? Dan pernah nggak sih kita berpikir apabila biawak-biawak ini dinyatakan punah, konsekuensi apa yang harus diterima oleh bangsa manusia? Sahabat, untuk lebih jelasnya sekarang mari kita tengok keberadaan biawak-biawak yang ada di Indonesia. Biawak adalah binatang yang cukup populer di Indonesia. Binatang ini banyak diburu untuk keperluan kulit dan dagingnya. Kuota untuk ekspor kulit biawak air di negara kita sekitar 450.000 item. Dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir kulit biawak terbesar di dunia. Dan pola serta serat kulit biawak sangat diminati dalam perdagangan. Karena kulit-kulit itu bisa diolah menjadi dompet, tas, ikat pinggang atau bahkan sepatu yang unik dan cukup awet. Dan tentu kalau sudah menjadi tas ataupun barang lainnya, harganya dibanderol berkali-kali lipat. Sedangkan di Indonesia sendiri tren perdagangan kulit reptil ini juga cenderung meningkat tiap tahun. Bahkan unit karantina pertanian Surabaya pernah mengesahkan ekspor hingga 1.700 lembar kulit biawak kering untuk diekspor ke Spanyol. Hal itu terjadi pada bulan Februari 2022. Selain kulit biawak,
masyarakat lokal juga memanfaatkan daging biawak ini sebagai konsumsi. Konon daging biawak ini rasanya lezat dan mengandung banyak manfaat untuk meningkatkan stamina, mencegah asma, bahkan juga bisa untuk mencegah stroke. Sebuah penelitian yang dilakukan di Banyuwangi pada tahun 2017, jumlah warung makan yang menjual menu biawak bertambah menjadi 6. Warung-warung ini membutuhkan sekitar 86 ekor biawak per hari. Dan pada tahun 2018 jumlah warung ini meningkat menjadi 9 warung. Rupanya masyarakat sudah mulai memanfaatkan daging biawak ini sebagai sumber protein dan juga obat yang cukup ampuh. Nah, karena manfaat-manfaat dan juga kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, inilah mengapa perdagangan biawak juga semakin meningkat. Dan tentu hal ini membutuhkan pengawasan atau harus terus dikontrol agar perburuan biawak ini tidak melampaui kemampuan mereka untuk berkembang biak. Kalau eksploitasi biawak ini terus dibiarkan, maka hal yang mungkin terjadi adalah kepunahan. Dan jika kepunahan terjadi, seperti biasa manusia juga turut terdampak karena keseimbangan ekosistem pasti terganggu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa biawak ini adalah hama yang harus dibasmi. Tetapi tentu perannya dalam ekosistem tetaplah penting. Untuk itu konservasi biawak penting dilakukan. Salah satu upaya konservasi yang bisa dilakukan adalah dengan budidaya biawak dengan cara semi alami, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di pinggiran sungai dengan perlindungan berupa pagar pembatas. Selain itu tentu peran pemerintah daerah untuk membuat regulasi terkait perburuan biawak air juga terus harus dilakukan. Misalnya pembatasan ukuran biawak yang boleh dikonsumsi. Untuk biawak-biawak yang sedang hamil, seharusnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau tidak boleh disembelih. Perburuan biawak yang semakin meningkat tiap tahunnya ini memicu kekhawatiran tersendiri. Sebuah survei dari Jenkins and Brown dalam jurnal International Trade in Reptile Skins, A Review and Analysis of the Consumer Markets di tahun 1994 menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 1 juta biawak air diambil dari alam untuk dikuliti. Dan mirisnya, penangkapan biawak ini terbesar terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan tentu saja ini bukan sesuatu atau prestasi yang membanggakan. Lalu mengapa harus Sumatera dan Kalimantan perburuan biawak ini banyak terjadi? Ternyata di kedua daerah itu, kulit biawak dinilai lebih tebal dibandingkan biawak yang hidup di Jawa, Sulawesi, atau wilayah lain, sehingga pasar lebih menyukai biawak dari Kalimantan dan juga Sumatera. Namun demikian, bukan berarti biawak-biawak yang ada di daerah lain seperti misalnya Jawa aman dari perburuan. Masih banyak ditemukan beberapa orang yang iseng membunuh atau menembak biawak-biawak ini. Dan akibat mengerikan tentu akan diterima oleh manusia akibat dari punahnya bangsa biawak ini. Contoh konkret konsekuensi mengerikan akibat jumlah biawak yang semakin sedikit terjadi pada tahun 2019 di Jawa Barat. Sempat heboh fenomena banyak ditemukan anakan ular kobra Jawa yang tentu lebih berbahaya bagi manusia. Dan biawak-biawak ini sebetulnya adalah elemen penting untuk pengontrol populasi ular-ular baik yang berbisa ataupun tidak. Kalau saja jumlah biawak semakin menurun atau bahkan punah, tentu populasi ular menjadi tidak terkontrol, dan ini tentu jauh lebih berbahaya bagi kehidupan manusia. Untuk itu, tindakan nyata harus segera diambil. Penerapan kuota penangkapan segera diberlakukan, serta harusnya tidak boleh sembarang orang boleh menembak,
Serta para pemburu biawak harus mempunyai izin atau harus ada lisensinya. Anyway, biawak mungkin bagi kita adalah hewan yang kelihatannya biasa saja. Mungkin karena sering kita jumpai berseliweran di sekitar kita. Dan kadang kita merasa cuek atau tidak peduli dengan keberadaan biawak. Namun sebenarnya kalau kita boleh jujur, keberadaan biawak kian hari kian terancam. Kalau saja usaha-usaha penyelamatan konservasi tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin keberadaan biawak hanya tinggal kenangan. Dan bagaimanapun, tetaplah manusia yang akan menuai konsekuensi mengerikan di kemudian hari. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan mengenai keberadaan biawak yang kian terancam dan konsekuensi mengerikan yang akan diterima manusia apabila biawak ini sampai punah. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.